Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya telah kita sampaikan bagaimana seharusnya mindset, pola pikir seorang mukmin terhadap dunia. Untuk itulah mengapa pada kesempatan kali ini kita akan mengambil banyak hikmah dalam kata atau lafadz ad-dunya yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan kepada kita hambanya dalam Al-Quran. Sebelumnya juga kita bahas di antara hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang salah satu karakter orang yang cerdas, al-kayis, yaitu orang-orang yang mampu mengendalikan nafsunya dan dia beramal setelah persiapan untuk setelah kematiannya. Lawan kata al-kayis adalah al-ajiz, orang lemah atau orang yang bodoh, tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik adalah orang yang senantiasa menjadi budak atas hawa nafsunya. Kenapa orang itu lekat dengan hawa nafsu? Karena itulah manusia diciptakan. Dan ketika Allah hadirkan dunia, salah satu ujian bagi setiap hamba adalah bagaimana dia mengelola hawa nafsunya dengan dunia yang Allah hadirkan. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kitab yang ini kita ambil hikmahnya Masya Allah dari kitab Kalibrasi Rasa di bulan Ramadan, tulisan gurunda Ustadz Budi Ashari, yaitu Awakullama Istahaita Ishtaroita. Ada sebuah kitab berjudul Apakah Semua Yang Kamu Inginkan Akan Kamu Beli? Ya, itu menerangkan kepada kita bahwa seorang mukmin betul-betul perhatian soal dunia, karena dunia ini punya karakter mugharriyat, punya karakter musarrat, punya karakter mafatin, menggoda, mempesona, dan menjadi fitnah bagi manusia. Hingga ketika kelak pada saatnya kita berada di akhirat, kata Nabi SAW, lan tazula qadama abdin, tidak akan bergeser tapak kaki seorang hamba hatta yus'al an arba, sampai ditanya 4 hal. Dan untuk urusan dunia, spesifiknya soal harta, wa an malihi, pada soal hartanya itu 2 pertanyaan. Min aina iktasaba, dari mana dia dapat, kemudian wa fi ma anfaqa, dan untuk apa dia belanjakan. Nah, ikhwati fillah yang dirahmati Allah, kembali pada soal syahwat tadi ya, mengelola hawa nafsu sebagai seorang hamba dan pola pikirnya terhadap dunia. Beliau seorang penulis Muhammad Umar Al-Jaidi dalam kitab Ustadz Budi Ashari menerangkan, apakah setiap yang kamu inginkan akan kamu beli? Awakullama istahaita ishtaroita. Ternyata apa? Ternyata ini terinspirasi dari percakapan Khalifah Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu ketika Jabir bin Abdullah, ya, suatu saat beliau membawa daging yang baru dibelinya dari pasar seharga 1 dirham. Kemudian Umar bertanya kepada Jabir bin Abdullah, apa ini? Kata Umar, kata Amir Mukminin. Lalu Jabir menjawab, ini daging yang aku beli dengan harga 1 dirham. Kemudian mendengar jawaban Jabir, Umar lantas menimpali, kullama istahaita syai'an istaroitahu, apakah setiap yang kamu inginkan pada sesuatu kamu akan membelinya? Lalu Umar memberikan nasihat, jangan sampai kamu termasuk orang-orang yang disebut dalam ayat ini, yaitu beliau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah, katanya pendek, ya, kalimatnya pendek. Awakullama istahaita ishtaroita. Apakah setiap yang kamu inginkan itu pasti akan kamu beli? Dan begitulah seharusnya seorang mukmin memandang dunia. Dunia ini menarik, dunia ini mempesona, dunia ini ya begitu menggoda, sehingga apa yang kita lihat sebagai manusia itu punya rasa ingin gitu ya, punya syahwat untuk membelinya, punya syahwat untuk mendapatkannya, punya syahwat untuk memilikinya. Dan begitulah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan fitrah manusia itu terhadap dunia.
Nah, untuk itu kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an agar kita ulul albab, orang-orang yang berakal ini, orang-orang yang cerdas ini betul-betul bisa memandang dunia dan mendudukannya sesuai dengan porsinya. Tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki. Tidak semua yang kita inginkan harus kita beli. Karena tentunya ikhwati fillah yang dirahmati Allah, setiap apa yang dimiliki, setiap apa yang dipunya kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Iya, jelas itu berasal dari yang halal. Iya, jelas itu berasal dari upaya kita. Tapi bagaimana jawab kita kelak? Padahal selain dari apa yang kita inginkan itu, masih ada toyibat dalam kehidupan dunia yang lebih bermanfaat, yang lebih berguna. Semalam saya lihat satu video nasihat ya dari seorang guru kita juga, Ustadz Hamid Fahmi Zarkasy, hafizahullah, ya, rektor di Unida Gontor. Beliau menyampaikan tentang nasihat literasi keluarga. Betapa pentingnya keluarga itu perhatian pada soal ilmu, pada soal literasi, pada soal baca buku di keluarganya. Banyak orang yang menganggap harga beli buku itu mahal, 100.000. Tapi di sisi lain, orang-orang itu menganggap nilai yang sama murah kalau untuk soal makanan. Itu menunjukkan betapa banyak orang yang memprioritaskan dan mengutamakan syahwatnya pada hal-hal yang rendah, ya, tidak bisa dikontrol untuk sesuatu yang lebih baik, at-tiyab, untuk sesuatu yang thayyibat, kata Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka dari sini kita mendapatkan nilai pelajaran seorang mukmin terhadap dunia haruslah bisa mengontrol syahwatnya, haruslah bisa mengatur bagaimana manajemen keuangannya, manajemen ekonominya, termasuk manajemen keuangan rumah tangganya. Kita mau masuk bulan Ramadan, ingat dalil yang Allah sampaikan, wala tusrifu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian berlebihan. Silahkan kita merayakan bulan Ramadan dengan penuh sukacita, ya, kita beli makanan untuk keluarga kita, tapi jangan berlebihan. Jangan tabzir, jangan sampai ada yang melebihi hawa nafsu kita sehingga akibatnya kita bisa kehilangan hal-hal yang lebih baik dari itu semuanya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.